Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, dan yang terhormat Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Rahmansyah dengan NIM 670119408 akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Penilaian dan Pemberkasan Proyek Akhir Modul Admin LAK. Untuk latar belakang, aplikasi penilaian dan pemberkasan proyek akhir modul Admin LAK merupakan aplikasi berbasis website yang akan digunakan oleh Admin LAK pada Fakultas Ilmu Terapan. Pada modul ini digunakan untuk kelola data master yang nantinya data tersebut akan digunakan untuk user-user yang lain seperti dosen penguji, dosen pembimbing, kaprodi, koordinator PA, serta mahasiswa. Untuk dari latar belakang di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana admin LA mengelola data master saat seminar dan prasidang berbasis komputer? Yang kedua, bagaimana memfasilitasi admin LA dalam mengatur pengguna plotting ruangan saat seminar dan prasidang? Lalu tujuannya, mengelola data master saat seminar dan prasidang. Yang kedua adalah mengelola serta plotting ruangan untuk kebutuhan seminar dan prasidang. Untuk batasan masalahnya sendiri, aplikasi ini hanya memfasilitasi pengelolaan data master untuk dosen pembimbing, penguji, koordinator PA, kaprodi, dan mahasiswa. Yang kedua, aplikasi ini tidak dapat mengatur bagian dari user-user seperti kaprodi dan koordinator PA. Yang ketiga, aplikasi berbasis website. Dan yang keempat, pada modul ini hanya dapat mengelola data master saja. Untuk metode pengerjaan sendiri, pengembangan aplikasi penilaian dan pemberkasan proyek akhir ini menggunakan metodologi software development lifecycle model waterfall. Untuk gambaran sistem saat ini, dikarenakan belum adanya aplikasi yang mengelola data master untuk seminar dan prasidang, maka untuk gambaran sistem saat ini hanya ada untuk plotting ruangan saja, di mana admin LAK memulai plotting ruangan, admin LAK melakukan konfirmasi ruangan mana yang bisa dipakai untuk prasidang dan sidang, lalu memberikannya kepada bagian peminjaman ruangan, lalu bagian peminjaman ruangan memberikan daftar ruangan yang bisa dipakai untuk sidang dan prasidang, lalu memberikan kepada admin LAK. Admin LAK memulai plotting ruangan untuk mahasiswa menggunakan Excel, lalu mempublish pada website admin LAK. Untuk kelemahan sistem saat ini, dikarenakan belum adanya aplikasi yang mencakup data master untuk seminar dan prasidang, maka untuk kelemahan sistem saat ini masih belum ditemukan. Untuk gambaran sistem usulan kelola data periode, kita yang pertama masuk menu data periode. Untuk tambah data periode, kita klik tombol tambah, isi form input data periode. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan dan proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan, lalu kembali isi form input data periode lagi. Untuk edit data periode, kita klik tombol edit, lalu isi form edit data periode. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah, lalu isi kembali form edit data periode. Untuk hapus data periode, kita tinggal klik tombol hapus, lalu proses bisnis selesai. Untuk mengelola data koordinator PA, masuk menu data dosen koordinator PA, lalu tambah data dosen koordinator PA, kita klik tombol tambah, isi form input data dosen koordinator PA. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan dan proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan, lalu isi form kembali input data ke dosen koordinator PA. Untuk edit data dosen koordinator PA, kita klik tombol edit, lalu isi form edit data dosen koordinator PA. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah, lalu proses bisnis selesai. Untuk hapus data dosen koordinator PA, kita klik tombol hapus, lalu proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan input data prodi, yakni masuk menu prodi, tambah data prodi, kita klik tombol tambah, isi form input data prodi. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan dan proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan, lalu kembali isi form input data prodi. Untuk edit data prodi, kita klik tombol edit, lalu isi form edit data prodi. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah dan proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah, lalu isi kembali form edit data prodi. Untuk hapus data prodi, kita klik tombol hapus, maka proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usul kelola role dosen, yakni masuk menu role dosen. Untuk tambah data role dosen, kita klik tombol tambah. Isi form input data role dosen. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan.
Untuk edit data role dosen, kita klik tombol edit, lalu isi form edit data role dosen. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah dan proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah dan isi kembali form edit data role dosen. Untuk hapus data role dosen, kita tinggal klik tombol hapus, lalu proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan kelola nilai mutu, kita masuk menu nilai mutu, tambah data nilai mutu, kita klik tombol tambah, isi form input data nilai mutu. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan. Lalu isi kembali form input data nilai mutu. Untuk edit data nilai mutu, kita klik tombol edit, lalu isi form edit data nilai mutu. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah dan proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah. Lalu isi kembali form edit data nilai mutu. Untuk hapus data nilai mutu, kita klik tombol hapus, lalu proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan kelola data Kaprodi, kita masuk menu dosen Kaprodi. Untuk tambah data dosen Kaprodi, kita klik tombol tambah, isi form input data dosen Kaprodi. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan, maka proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan, lalu isi kembali form input data dosen Kaprodi. Untuk edit data dosen Kaprodi, kita klik tombol edit, isi form edit data dosen Kaprodi. Jika berhasil kita mendapatkan notifikasi data berhasil diubah. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah, lalu isi form kembali edit data dosen Kaprodi. Untuk hapus data dosen Kaprodi, kita klik tombol hapus, maka proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan kelola daftar mahasiswa, kita masuk menu daftar mahasiswa, lalu tambah data daftar mahasiswa, kita klik tombol tambah, download template Excel, lalu isi form input data daftar mahasiswa. Jika data berhasil diinputkan, maka akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan dan proses bisnis selesai. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan, lalu isi kembali form input data daftar mahasiswa. Untuk edit daftar mahasiswa, yaitu kita klik tombol edit, lalu isi form edit data mahasiswa. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah. Lalu isi kembali form edit data daftar mahasiswa. Untuk hapus data daftar mahasiswa, kita klik tombol hapus, maka proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan kelola daftar dosen, ini masuk menu daftar dosen, tambah data daftar dosen, kita klik tombol tambah, download template Excel, isi form input data daftar dosen. Jika berhasil kita mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan. Lalu isi kembali form input data daftar dosen. Untuk edit daftar dosen, yaitu kita klik tombol edit, isi form edit data daftar dosen. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah. Lalu untuk hapus data daftar dosen, kita klik tombol hapus, maka proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan kelola data ruangan, masuk menu ruangan, tambah data ruangan, kita klik tombol tambah, isi form input data ruangan. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diinputkan. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diinputkan, lalu isi form data ruangan kembali. Untuk edit data ruangan, kita klik tombol edit, isi form edit data daftar ruangan. Jika berhasil akan mendapatkan notifikasi data berhasil diubah. Jika gagal akan mendapatkan notifikasi data gagal diubah. Untuk hapus data ruangan, kita klik tombol hapus, maka proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan input ruangan prasidang, ini masuk menu prasidang, lihat list data jadwal mahasiswa prasidang, input ruangan prasidang, maka proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan input ruangan sidang, kita masuk menu sidang, lihat list data jadwal mahasiswa sidang, input ruangan sidang, maka proses bisnis akan selesai. Untuk gambaran sistem usulan login, kita input email dan password. Jika email dan password sudah sesuai, maka masuk ke dalam menu utama aplikasi dan proses bisnis selesai. Jika email dan password tidak sesuai, akan mendapatkan notifikasi pesan kesalahan login, lalu input kembali email dan password. Untuk gambaran sistem usulan lupa password, kita input email. Jika email terdaftar, maka cek password baru yang telah dikirimkan ke email, maka proses bisnis akan selesai. Jika email tidak terdaftar, maka akan mendapatkan notifikasi email tidak terdaftar, lalu input kembali email. Untuk analisis kebutuhan sistem, pada modul admin LAK ini, usernya hanya admin LAK. Untuk fiturnya terdapat login, kelola periode, kelola data koordinator PA, kelola data prodi, kelola data role dosen, kelola data nilai mutu, kelola data kaprodi, kelola data mahasiswa, kelola data ruangan, input ruangan prasidang dan sidang. Untuk use case diagramnya kurang lebih seperti ini.
Lalu untuk kelas diagramnya dapat diakses melalui link yang sudah tertera pada buku PA dan PowerPoint. Untuk model admin LAK berwarna kuning terang yang merupakan data master, dan untuk controller admin LAK berwarna biru, terdapat controller gabungan dengan koordinator PA berwarna hijau. Untuk perancangan basis data sendiri, periode dengan nilai mutu yakni one to many, di mana satu periode dapat mengelola banyak nilai mutu, dan periode ke dosen koordinator PA ini one to many, di mana satu periode dapat mencakup banyak dosen koordinator PA. Untuk periode ke dosen kaprodi yakni one to many, di mana satu periode dapat mencakup banyak dosen kaprodi. Untuk periode dengan prodi yakni one to many, di mana satu periode dapat mencakup banyak prodi. Untuk periode dengan mahasiswa yakni one to many, karena satu periode dapat mencakup banyak mahasiswa. Untuk dosen dengan dosen koordinator PA itu one to one, karena satu dosen hanya dapat menjabat satu dosen koordinator PA. Untuk prodi dan dosen juga one to one, di mana satu dosen hanya dapat mengajar satu prodi. Untuk jadwal sidang dan ruangan yakni one to many, di mana satu ruangan bisa mencakup banyak jadwal sidang. Untuk ruangan dengan jadwal prasidang juga one to many, di mana satu ruangan dapat mencakup banyak jadwal prasidang. Untuk perancangan basis datanya seperti ini. Untuk demo aplikasinya seperti ini. Ini merupakan form input login untuk masuk ke dalam aplikasi. Ini merupakan halaman dashboard. Pada menu periode ini digunakan untuk kelola data periode. Pada menu dosen koordinator PA ini digunakan untuk mengelola data dosen koordinator PA. Di mana menu prodi ini digunakan untuk mengelola data prodi. Di mana menu role dosen ini untuk mengelola data role. Untuk nilai mutu ini untuk mengelola data nilai mutu. Untuk dosen kaprodi ini mengelola data dosen kaprodi. Untuk menu mahasiswa ini untuk mengelola data mahasiswa. Untuk menu dosen ini untuk mengelola data dosen. Untuk ruangan ini untuk mengelola data ruangan. Lalu untuk menu jadwal prasidang ini untuk input ruangan prasidang. Lalu untuk jadwal sidang ini untuk input ruangan saat sidang. Untuk akun ini untuk edit profile dan ganti password. Lalu kesimpulannya, aplikasi ini dapat membantu admin LA dalam mengelola data master saat seminar dan prasidang berbasis komputer. Lalu aplikasi ini dapat memfasilitasi admin LA dalam mengatur plotting ruangan saat seminar dan prasidang. Lalu untuk sarannya, mengembangkan lagi fitur admin LAK yakni input admin LAK yang lain. Dan yang kedua adalah menggabungkan seluruh fitur pada aplikasi penilaian dan pemberkasan proyek akhir. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.